Halo semuanya, selamat datang di podcast Pendidikan Pancasila kelas 2. Perkenalkan, saya Risa Sabira Suri yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi dengan judul Perbedaan bukanlah menjadi sebuah hambatan dalam menjalin persatuan dan kesatuan. Wah, dari judulnya saja, saya kira ini sudah sangat menarik untuk kita ketahui. Perbedaan apa sih yang akan mereka bahas di podcast kita kali ini? Nah, sebelum itu, mari kita berkenalan dulu nih dengan keenam narasumber kita hari ini. Yang pertama, yaitu Richard Sinaga, kemudian R. Muhammad Fatih Suseno, Raffi Muhammad Ghalib, Raffi Fadliansyah, Rehan Disa Prayogo, dan yang terakhir, Reza Alfi Israk Siregar. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Langsung saja kita ke pemateri pertama kita. Untuk Richard Sinaga, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Raisa atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Richard Sinaga dari kelompok 7. Jadi, untuk mengetahui materi kita, yaitu perbedaan bukanlah menjadi sebuah hambatan dalam menjalin persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih arti persatuan dan kesatuan itu. Jadi, persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kubulatan yang utuh serta sangat serasi. Sedangkan kesatuan bangsa yang berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, kita patut untuk terus membina persatuan bangsa. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Dulu, Indonesia sangat lama untuk mempersatukan kesatuan mereka sampai dijajah beratus-ratusan tahun oleh bangsa asing. Disebabkan karena belum adanya persatuan yang utuh dan kurangnya pemahaman tentang persatuan dan kesatuan yang membuat bangsa lain bebas menjajah bangsa Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber pertama kita. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih, dari materi yang sudah disampaikan tadi, apa sih makna persatuan dan kesatuan itu bagi bangsa Indonesia? Silahkan untuk narasumber yang berkenan untuk menjawab pertanyaan saya. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Fatih Suseno yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, ada tiga makna penting yang tergandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Adapun arti dari ketiga makna persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Kedua, selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan, sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang terakhir, yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya materi kita akan kita lanjutkan dan akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Kepada Raffi Muhammad Ghalib, saya persilahkan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang mana sesuai dengan judul kita hari ini yaitu perbedaan bukanlah menjadi sebuah hambatan dalam menjalin persatuan dan kesatuan. Kita hanya memfokuskan pada sila pertama dan sila ketiga. Pasti banyak yang akan bertanya, mengapa sila pertama termasuk? Jawabannya adalah karena perbedaan yang akan kami bahas pada hari ini adalah perbedaan agama yang ada di Indonesia. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki pengertian bahwa rakyat Indonesia mengakui dan menaati Tuhan yang Maha Esa.
bebas dalam memilih keyakinan yang ada, dan bertoleransi dalam perbedaan. Sehingga keberadaan sila ini melandasi setiap warganya untuk tetap taat dan bertoleransi dalam keanekaragaman agama. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, memiliki pengertian bahwa adanya nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah berperan penting dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh penerapan pada sila ketiga adalah menjaga kerukunan antar masyarakat, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, menghargai suku, adat, dan agama lain. Sila ketiga ini dapat menyatukan masyarakat Indonesia meskipun masyarakat memiliki perbedaan-perbedaan. Sekian dari materi saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Raffi Fadliansyah dan Raihan Nisa Prayogo. Baik, saya Raffi Fadliansyah akan memaparkan mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat atau penghalang persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang mungkin sudah diketahui, bahwa banyak sekali faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat atau penghalang persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya yaitu yang pertama, keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan budaya, tentunya memunculkan perbedaan pendapat yang juga bisa menumbuhkan perasaan kedaerahan yang berlebihan sehingga memunculkan konflik antar suku. Yang kedua, adanya faktor geografis. Yang ketiga, adanya nilai budaya yang lemah. Dan keempat, pembangunan yang tidak rata yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai sektor. Dan yang terakhir yaitu agama. Sesuai dengan judul kita pada hari ini, kesatuan Indonesia hanya dapat terjalin ketika semua masyarakatnya bisa menghargai perbedaan agama dan keyakinan dari masing-masing orang. Konflik agama ini tidak bisa dihindari, bahkan sudah sangat tampak di kehidupan bersama saat ini. Yang beragama Muslim cenderung hanya berkumpul dan bekerjasama dengan orang yang memiliki agama yang sama dengannya. Dan begitu pun sebaliknya. Terhadap agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Akan sangat sulit bagi masyarakat untuk menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain yang berbeda dengan agamanya. Nah, dari penjelasan yang dipaparkan oleh Raffi tadi, sudah bisa kita pastikan bahwa agama itu pasti masih menjadi salah satu faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan. Padahal nyatanya dengan perbedaan agama itu sendiri, kita juga dapat mendapatkan banyak sekali wawasan dan ilmu mengenai agama-agama lain yang ada di Indonesia. Dengan mempererat tali persaudaraan, dapat saling mendukung, membantu dan bergotong royong guna mempertahankan keragaman yang telah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan juga keragaman ini tentu dapat menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi. Salah satu contohnya itu adalah saat umat muslim yang menjaga gereja pada perayaan Natal. Hal ini tentu saja dapat membantu pengamanan saat pelaksanaan misa Natal, sehingga umat Kristiani itu bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Bahkan pada perayaan Natal di Manado, remaja masjid di sekitar itu mereka tidak hanya mengamankan saja, tetapi juga turut membantu penyusunan kursi-kursi di tenda luar gereja. Hal ini tentu menjadi contoh nyata bahwa perbedaan agama seharusnya tidak menjadi suatu hambatan, tetapi dapat menjadi faktor pendorong untuk mencapai suatu persatuan dan kesatuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Raffi Fadliansyah dan Raihan Nisa Prayogo. Tak terasa ya, ternyata materi tadi merupakan materi terakhir, dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Di sini saya sudah memiliki satu orang penanya, yaitu Renat Brian Purba. Kepada Renat Brian Purba, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih moderator atas kesempatannya untuk mengizinkan saya bertanya.
pada kesempatan langka ini, saya ingin bertanya kepada narasumber hari ini. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat yang warganya memiliki perbedaan agama? Dan apakah toleransi di Indonesia sudah diterapkan dengan baik? Sekian pertanyaan dari saya, semoga berkenan dijawab. Wah, pertanyaannya sangat bagus kan? Saya ucapkan terima kasih kepada Renat Brian Purba. Dan kepada narasumber kita, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Saya Reza Alfred Ikrok Siregar akan menjawab pertanyaan dari saudara Relan Brian Purba. Banyak sekali cara untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat yang warganya memiliki perbedaan agama. Di antaranya yaitu, pertama, kita dapat bergaul dengan semua teman-teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama. Karena itu, kita harus bekerja sama satu sama lainnya meski memiliki latar belakang yang berbeda. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelekkan ajaran agama-agama lain. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Sederhananya adalah jika kita tidak mau diganggu saat sedang beribadah, kita juga harus menghormati orang lain yang sedang ibadah. Yang keenam, menolong tetangga atau teman-teman kita yang berbeda agama jika mereka membutuhkan bantuan. Dan untuk pertanyaan, apakah toleransi Indonesia sudah diterapkan dengan baik? Menurut saya, toleransi saat ini semakin baik, tetapi belum benar-benar baik. Banyak masyarakat yang semakin mengerti indahnya hidup berdampingan dalam perbedaan, tetapi masih ada kasus-kasus yang mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu. Sekian jawaban dari saya, semoga dapat diterima dengan baik oleh saudara. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber dan penanya kita pada hari ini. Dengan dijawabnya pertanyaan tadi, maka berakhir juga podcast kita pada hari ini. Saya selaku moderator akan membacakan apa yang sudah saya simpulkan pada podcast kita hari ini. Yang pertama yaitu persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh serta sangat serasi. Sedangkan kesatuan bangsa berarti gabungan dari perbedaan-perbedaan yang sudah bersatu. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, kita patut untuk terus membina persatuan bangsa. Dari konflik-konflik antar agama yang terjadi, saya rasa tidak terjadi murni karena agama, melainkan konflik ini timbul karena berbagai persoalan umum, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Hanya saja dengan mengatasnamakan agama. Ketika manusia berselisih, kita membutuhkan pegangan sebagai pijakan untuk pembelaan diri. Jadi kebanyakan orang mengambil agama agar terkesan bahwa mereka sudah benar. Agama atau kepercayaan merupakan hal yang sensitif dan berkaitan dengan segala hal. Maka dari itu, konflik antar agama digunakan sebagai kedok atas perselisihan yang terjadi. Pada nyatanya, perbedaan agama seharusnya bukanlah menjadi suatu faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan. Bahkan hal ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya persatuan dan kesatuan. Terima kasih saya ucapkan karena telah menonton podcast Pendidikan Pancasila kelas 2 dari kelompok 7. Saya Risa Sabira Suri selaku pemandu podcast kita pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.